PID control, terus kemudian masuk ke flow control. Nah, USB inter, oh iya ini belum dihidupin ya, coba hidupin saklarnya ini belakangnya. Jadi dua. Nah oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini belum ada. Kita cancel dulu nih, kita close dulu ya, sambil nunggu itu kebaca itu. Lalu kita lihat nih. Sekarang kontrol device manager. Jadi setiap kali kita mau menjalankan ini, kita cek dulu kalau setelah ini dihidupkan, kita masuk ke device manager ini untuk memastikan bahwa koneksi jadi proses kontrolnya ini kan nanti kan modul monitoring. Jadi monitoring untuk alat yang ada di sana itu sudah terkoneksi dengan komputer ini belum. Ini kita lihat nih, sistem device port USB ya, kita lihat sini. Ya ini sudah ada ya, yang ini extensible host controller 1.1 Microsoft. Oke, bukan ini, yang ini dua nih, USB serial converter A dan B, ada dua. Nanti kita pilih salah satu. Nah kalau yang ini masuknya ke Microsoftnya, ini sudah ada. Selanjutnya ini kita close, aku banyak banget. Terus kita masuk ke yang kita pas ke yang pressure dulu deh ya. Nah ini kok nah ini harusnya ada A dan B, pilihannya nih. Ada pilihan A atau B. Nah kita pilih yang A misalnya, kita lihat ini mau nggak ya. Pressure control unit not detected slot. Coba yang pilih yang B ya. Sama, kok nggak mau ya? Ini sama-sama B. Sama pak. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Apa Ini yang kemarin tuh, ini nggak mau daftar. Nah, oke, seandainya ini kan dari kemarin memang belum saya bisa mencoba ya. Iya pak. Berikutnya untuk percobaannya adalah kita perhatikan di sini. Di sini adalah yang namanya kita ada set point. Ini tadi apa, pressure kan ya? Iya. Pressure tekanan. Nah, ini kok Udah. ada yang garis lurus ya. Terus step, terus sinusoidal sama itu apa ya pak? Ini bentuk gelombangnya nanti. Gelombangnya nanti yang harusnya di sini. Kita biasanya pakai yang lurus. Minimal, maksimal, periode. Oke. Ini gelombang apa pak? Yang ini lupa saya. Ya, ini garis zigzag. Ini kan stepnya sinusoidal, ini apa gitu namanya? Yang ini. Yang miring ini. Yang miring ini kan zigzag. Ini sebetulnya zigzag gini, aja. gini ya. Nah, sebetulnya gini gambarnya tapi gambarnya kok begini sik. Saya lupa nama gelombangnya. Terus kemudian yang ini adalah kontrol dari levelnya. Jadi kan set point, kemudian yang satu lagi M itu manual value-nya. Jadi nanti untuk outputnya keluar. Tetapi nanti pas ketika jalankan ini jangan kaget, ini hasilnya akan selalu di bawah, nggak akan nambah. Ini yang menyebabkan sistem itu akan naik terus airnya penuh gitu. Gitu. Jadi pressure itu ketika kita mempertahankan ada di itu sampai 100 ya. Nah, itu kalau misalnya kita buat 1,5 gitu maksimalnya, minimalnya 0,5, itu harusnya pas ketika dia sampai lebih dari 1,5 maka sistem mati, dia akan mengurangi air gitu. Terus kemudian pas minim ketika dia kurang dari 0, atau dia sampai 0,5 itu nanti akan naik lagi, harus jalan dia. Pas ketika dia kurang dari 0,5 dia nanti akan mengisi sampai 1,5. Tapi pas ketika dia berada di antara range ini tidak akan tidak akan ada yang bekerja ketika tekanannya antara 0,5 sampai 1,5 dengan periode 25 Hz ya ini. Itu max sama min itu tekanan. Kalau minimal maksimalnya itu persen. Ini dari sini 1,5. Enggak persen. Jadi ketika ini pembagian dari sini ya. 1,5 ini kan sampai 2,5 ya. Itu berapa tuh, 2,5 bar ya. Ini tekanan, sorry. Ini tekanannya. Di situ angkanya sih 100 memang. Iya 100. Itu bukan dalam itu kalau ini persen. Oh persen. Kalau ini persen. Itu sudah 100%.
bukan 100 ml. Kalau 100 ml nanti sampai atau 100 liter nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau ketika mentoknya adalah sebetulnya di 2,5 untuk tekanannya ya. 2,5 bar. Jadi 2,5 ini pada 100. Pada 100. 2,5 itu pada Berarti 0,5 pada berapa? kalau misalnya 1,5 minimal 0,5, ini 1,5 bar. 0,5 nanti di sini. Jadi nanti batasan airnya dari 1,5 sampai dari 0,5 sampai dengan 1,5. Dia di sini ketika air berada di sini tekanannya antara 0,5 sampai 1,5, dia air itu akan selalu nambah kurang. Kadang dia tetap di situ ketika ada pemakaian. Tapi nanti pas ketika airnya kurang dari 0,5, tekanannya berarti kan kurang dari ini ya, di bawah yang batas minimal. Dia akan mengejar supaya tekanannya masuk ke 0,5 ketika misalnya dari sistem lagi digunakan untuk misalnya untuk pendinginan gitu ya. Pak. Seperti itu. Nah, pas ketika 1,5 berarti kan ternyata mungkin airnya jarang banyak yang menggunakan sedikit. Nah, pas ketika sedikit dia harus segera mengurangi dengan cara kalau misalnya situ nanti di suplai air di perumahan kan ada tuh dari PDAM. Nah, pas ketika pagi banyak yang pakai nih. Nah, pasti selalu berada di sini di bawah 0,5. Nanti pompa yang PDAM akan selalu mengejar supaya di posisi di sini ke minimalnya 0,5. Tapi pas sudah siang ternyata orang udah pada pergi nih. Udah pada pergi semua. Naik kan, pas naik ternyata melebihi dari 1,5. Nah, pas ketika melebihi 1,5 akhirnya nanti sistem pompa ada yang untuk membuka keran ke bawah untuk menampung ke tampungan air awal. Jadi dimasukkan. Nanti pas sudah sampai 1,5 dia berhenti. Otomatis sudah dia diam. Nanti pas dari 1,5 ada orang pakai lagi, turun. Nah, selagi dia nggak sampai di 0,5, air itu akan sistem akan pompa tetap diam di sini. Akan diam. Tapi nanti pas sudah air turun dari 0,5 dia akan bekerja. Pompa terus sampai dia membuat kondisi, karena makanya sedikit kan, orangnya cuma sedikit, dia harus memompa sampai 1,5 ini. Gitu. 1,5 biasanya harusnya dia berhenti, karena tekanannya sudah diatur. Tapi memang kadang sistem itu kan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya 1,5 harus berhenti, ternyata dia jalan. Nah, pas ketika masih jalan melebihi 1,5, sensor yang berikutnya nanti yang akan bekerja untuk mengurangi air. Jadi membuka keran bawah yang valve bawah. Nah, yang hitam nih. Nah, ini salahnya tidak mau connect ini. Tidak mau connect. Coba kita pakai yang flow, mau nggak dia? Flow juga sama kayaknya. Nggak mau juga, Pak. Nggak mau juga. Kalau yang flow debit. Kalau flow aliran. Nah, jadi debitnya. Nanti untuk alirannya dia kita harus menentukan berapa. Sebentar yang flow ya, kita coba ini. Ini ada flow ya. Flow. Pak, ini SP sama MV itu apa? Ya. SP sama MV. Ini yang. Nah, kalau SP itu set pointnya aja. Set point yang nanti kita inginkan sini berapa. Kalau MV? Kalau MV itu jadi untuk outputnya sebetulnya nih. Kalau ini kan pump output, jadi pump output untuk memompanya. Tapi ini flow untuk yang MV untuk aliran supaya ketekan. Ini kan aliran sekarang ya. Kalau aliran itu tuh nanti ketika outputnya itu yang terukur itu berapa di situ. Nanti ada sininya. Pas ketika flow set pointnya berapa, nanti berapa hasil MV-nya yang dihasilkan di sini. Ini ada grafiknya nanti di sini. Di sini. Nanti dari flow PG, flow PB, ini yang integralnya, ini di sini. Kita kalau yang ini pengaturan cuma persentase yang ini. Nah, ini persentase mengikuti kayak tadi itu. Jadi kalau di sini kita kasih 2, berarti yang PB-nya 50. Seperti itu. Tapi ini sayangnya kok tidak mau. Tuh, dia bablas terus nanti. Ini tuh kesana maksudnya bablas tapi nggak kelihatan ya? Oh, kirain dia mendatar kayak gitu. Nah di sini kan kelihatan nih. Oh ya. Di sini kuning terus naik terus ini, tapi ini nggak. MV-nya mati ya, Pak?
Kalau tadi ada MV-nya karena Apanya? yang sebelumnya kan ada Oh, MV-nya. bisa kita mau kita kasih sini, kita kasih angka di sini, kita stop dulu ya. Hah. Ini kita mau ngasih MV bisa. Ada. Oh, Oh nggak mau. Harus ada setting dulu. Kita klik. saya kira kalau kalau flow chordal emang cuma SP-nya doang. Enggak. Oh, Nanti jadi- kita setting di situ MV. Jadi yang biru itu yang untuk men-setting MV-nya. Outputnya harus segitu keluarannya. Terus Pak, SP sama MV itu selalu sebanding ya Pak? Segaris, nggak bakal berubah Iya. atau ada yang naik sebelah gitu. Dia sebisa mungkin idealnya sebanding, tapi nanti biasanya akan ada naik sedikit gitu. Oh, ada yang beda, ada yang yang satu lebih tinggi atau lebih rendah. Karena kan itu data sebetulnya kan ketika kita men-setting itu kayak misal kita ngisi keran air tuh, air kan kita menginginkan volumenya sampai misalnya 2 liter. Pasti biasanya dia nanti nggak akan pas di 2 liter, dia akan selalu lebih atau kurang gitu. Tiba-tiba nanti kerannya mati sendiri kurang dari sebelum 2 liter. Itu karena sebetulnya sensitivitas dari sensor gitu, sensor. Jadi sensor ternyata mendeteknya tadi berapa? 2 ya, 2 liter. Berarti ternyata dia detek di 1,8, dia menganggap itu sudah 2, akhirnya mati. Gitu. Sehingga ada perbedaan antara yang SP dengan MV. Nah, atau nanti kebalikannya, dia detek 2 itu belum 2 liter, ternyata masih 1,8 gitu. Jadi akhirnya dia mau nggak mau naik tambah lagi jadi 2,2 misalnya. Sehingga nanti akan ada perbedaan. Nah, sebetulnya datanya nanti bisa ditarik di sini. Kemarin saya nggak tampilannya masih bisa nyambung ini, hanya saja nggak jalan. Kok sekarang nggak nyambung semua ya? Sebentar, ada perjalanan. Di situ detek. Ini kemarin sampai sini bisa ini, tapi nggak jalan ininya. Yang pressure, yang flow masih jalan. Yang jalan masih normal tuh yang level sama ini temperatur. Ini yang ini yang pressure, yang sana yang flow. 2 ini. 2 nggak jalan. Yang sana sebetulnya jalan, tetapi tidak terhubung dengan sistem alatnya itu. Nggak mau connect. Ininya programnya bisa dijalankan, tapi ya sama sih kayak Nggak ini. bisa connect. Nggak bisa connect. Oh, ini 12. Oh, ini nggak boleh nih. Ini itu apa? nggak- Yang putih itu Ya. apa Pak? Ini pompa inilah, nah inilah pompa output. Jadi pompanya jalan terus, pompa terus itu. Harusnya nanti pas ketika air itu nih sebetulnya jalan sampai sini dia berhenti, pompa akan berhenti. Iya, tergantung set pointnya. Ini kok nggak jalan terus? Bisa jalan terus. Pak, ini tuh kita bebas milih atau emang ada Ya, aturannya? kita pakai yang atas saja. Kenapa nggak yang bawah ini gitu? Boleh sih. Nanti kan hasilnya kita nggak bisa melihat ini. Peaknya dia berapa waktunya. Oh, Nah, kalau kita pakai yang sinus, waktu di atas di saat ketika mau mencapai di 2,4-nya ini, di sini berapa waktunya? Ini kan time-nya di sini. Nah, ini kita ngitung nih dari misalnya di sini berapa nih? 13 itu ya. Kita geser. Nah, ini ya. Dari 13 sampai ke berapa nih? Ke 25. Itu waktunya. Nah, kalau pakai yang ini kan kalau pas sampai di bawah kan dia saat sebetulnya mati nih airnya di sini. Set value set pointnya. Dia akan dikembalikan ke bawah mendekati 0,5 ya, 0,44 ya di sini. Tapi ini 2,4, kalau masih 2,4 ini. Coba sebentar ya, saya matikan dulu ya. Kalau dia nggak mau connect itu yang salah apanya Pak? Ada yang masalah gitu? Ini bisa softwarenya. Kemarin bisa ya. Jadi sebelum kalian praktikum tuh saya coba dulu, itu bisa jalan dua-duanya. Nah kemarin yang saya bilang hari Rabu mau buat videonya kan. iya. Pas mau buat videonya nggak jalan. Mut-mutan loh. Mut-mutan. PCTM. Berarti kalau MV-nya belum muncul Pak, nggak ada hasil keluaran itu ya Pak? Iya, itu nanti sebetulnya datanya itu setelah kita peroleh ini, terus kemudian diperoleh settling toleransi,
kan nanti ada settingan kita mau menghendaki sampai berapa 100%-nya itu kan. 100% ini kita misalnya mau cuman kapasitas ada di mana tuh yang 50 ini yang tadi pakai PG sama PB itu ya. Iya Pak. 50 jadi 2 sama 50 berarti kan di 50. Nah, pas yang di 50 itu itu nilai 100%-nya gitu. Nilai 100%-nya terus kemudian kita mau menentukan permulaan settling time itu dari pas kenaikan mulai dari 10%. Air naik ke 10% sampai nanti mencapai di 90. Pas ketika di 90 itu kan akan kita mulai perhitungan ini kok saya mau jadi lupa, kita lihat. Oke, nggak mau yang ini kita cancel lah, kok malah mati, cancel level. Ini oke. Nggak mau juga ya, kenapa nih kok malah mati. Nah ini kok jadi mati nih. Reset. Oke, cancel. Lah malah mati. Di oke kan? Kalau oke nggak mau.